Train to Busan 2. Film ini merupakan lanjutan dari film sebelumnya yang berhasil menghibur para penggemar film, yaitu Train to Busan. Menurut saya, film seri kedua ini tidak ada hubungannya dengan seri yang pertama. Perbedaannya hanya tokoh dan jalan cerita. Simak videonya sampai habis agar tidak gagal paham. Berawal dari wabah virus yang menyebar dari sebuah perusahaan obat yang berada di Korea Selatan, kini semakin memburuk. Hampir semua orang di Korea terinfeksi oleh virus ini. Semua kota yang dipercaya sebagai satu-satunya zona aman Korea, yaitu kota Busan, kini pun mulai kacau. Di sini digambarkan sebuah mobil yang dikendarai oleh Jung Sok yang merupakan komandan pasukan militer Korea. Jung Sok bersama kakaknya yang sudah mempunyai satu anak. Jung Sok berkendara menuju sebuah pelabuhan yang selanjutnya berlabuh menuju negara tetangga yang aman. Di tengah perjalanan, Jung Sok dicegat oleh pria yang masih selamat dengan istri beserta anaknya. Jung Sok pun melihat sebuah luka gigitan di leher pria itu dan tak mau ambil resiko. Jung Sok pun melanjutkan perjalanan dan meninggalkan sepasang kekasih yang sudah beranak itu. Sebenarnya Jung Sok merasa iba, tapi karena kondisi yang seperti ini, Jung Sok berubah pikiran. Setelah sampai di pelabuhan, Jung Sok mengantarkan kakaknya ke kapal. Di sana juga banyak orang yang masih selamat dari wabah itu. Kapal ini akan berlabuh menuju Jepang yang merupakan negara serumpun Korea Selatan. Di sana juga ada suami dari kakak Jung Sok, atau juga bisa disebut kakak ipar. Saat itu kakak ipar Jung Sok sedang keluar mencari persediaan obat. Beberapa saat Jung Sok menerima konfirmasi bahwa tujuan ke Jepang akan dialihkan menuju Hong Kong. Sontak Jung Sok kaget karena Hong Kong merupakan negara yang sensitif dengan orang-orang Korea. Lalu Jung Sok langsung pergi menemui komandan kapal tersebut. Di sisi lain, salah satu orang di kapal tersebut ada yang terinfeksi. Kemudian orang yang sudah berubah jadi monster itu menyerang orang-orang termasuk kakak Jung Sok dan anaknya. Mendengar kejadian itu, Jung Sok pun lari menghampiri kakaknya, tapi naas, mereka tak bisa terselamatkan. Bersamaan dengan itu, suami kakak Jung Sok pun turut menyaksikan akhir dari istri dan anaknya. Atas kejadian tersebut, Korea pun resmi dikarantina total. 4 tahun kemudian, Jung Sok dan kakak iparnya menjalani kehidupan di Hong Kong. Di sana mereka seperti gelandangan. Jung Sok yang sebelumnya adalah tentara, kini bukan apa-apa. Yang ada, orang pengungsi di sana hanya dicaci maki dan dihina oleh orang asli Hong Kong. Sesaat itu Jung Sok, kakak ipar dan teman-temannya diberi tawaran oleh bos mafia Hong Kong untuk menjalankan misi mengambil truk yang berisi jutaan uang dolar. Bukan hal yang mudah karena posisi truk tersebut berada di salah satu kota di Korea yang kini sudah menjadi kota dengan penuh zombie. Singkat cerita, Jung Sok pun menyetujui misi tersebut. Jung Sok dan keempat temannya diantar menggunakan kapal besar dan diberi waktu 3 hari untuk menyelesaikan misi itu. Setelah mereka sampai di semenanjung Korea, mereka mulai bergegas mencari truk tersebut. Singkat cerita, Jung Sok pun menemukan truk yang dimaksud, tapi naas, Jung Sok dan teman-temannya tiba-tiba ditembaki oleh cahaya flare. Cahaya dari flare tersebut memancing para zombie untuk datang dan kemudian menyerang Jung Sok dan teman-temannya. Saat kejadian itu, kakak ipar Jung Sok bersembunyi di dalam bak truk, dan Jung Sok diselamatkan oleh 2 anak misterius yang sangat handal dalam berkemudi. Di sisi lain, truk yang berisi kakak ipar Jung Sok dan uang tersebut dijarah dan dibawa oleh sekelompok orang yang dikenal dengan kelompok Unit 631. Unit 631 dikenal sebagai kelompok penjara
atau pencari apa saja yang bisa digunakan untuk hidup. Dan kemudian hasil jarahannya dikumpulkan ke camp mereka. Camp tersebut dipimpin oleh Kapten Seo. Di saat anak buah Kapten Seo memeriksa isi truk tersebut, tiba-tiba kakak ipar Jungsok muncul. Lalu kakak ipar Jungsok itu dibawa dan disiksa layaknya hewan. Mereka tidak tahu bahwa isi dari truk tersebut adalah uang. Salah satu anak buah Kapten Seo penasaran dan memeriksanya. Alangkah terkejutnya, ia langsung bergegas dan memberitahu Kapten Seo. Di sisi lain, Jungsok pun dibawa ke rumah dua anak perempuan tadi. Di sana ada sebuah keluarga, di antaranya adalah Jun-i, anak tertua, Elder Kim, kakek, dan Min-jung, ibu dari Jun-i. Di sini Jungsok menceritakan semua tujuan dan peristiwa yang telah terjadi. Min-jung menceritakan bahwa truk yang berisi uang, telepon, dan kakak ipar Jungsok tersebut telah diambil oleh unit 631. Keluarga Min-jung hanya mempunyai satu tujuan, yaitu keluar dari kota yang penuh zombie ini. Jungsok mengatakan bahwa kunci utama jika ingin keluar dari kota ini adalah truk tersebut. Jika mereka berhasil mendapatkannya, mereka sudah ditunggu oleh kapal besar yang akan membantu membawanya ke Hong Kong. Singkat cerita, Jungsok dan Min-jung pun berhasil menyelinap ke markas unit 631. Di sana, Jungsok dan Min-jung berhasil menemukan truk yang saat itu akan dikemudikan oleh anak buah Kapten Seo. Min-jung berhasil melumpuhkannya. Lalu Jungsok mendapatkan petunjuk bahwa kakak iparnya masih hidup dan dalam kondisi yang berbahaya. Akhirnya Jungsok berhasil menyelamatkannya. Tapi naas, saat di tengah perjalanan, kakak ipar Jungsok harus tertembak karena menyelamatkan Jungsok sendiri. Singkat cerita, Jungsok dan Min-jung berhasil membawa kabur truk dari markas itu. Sempat terjadi kejar-kejaran yang sangat menegangkan di sini. Unit 631 terus menyerang Jungsok dan Min-jung, tetapi semua rintangan dapat terlewati karena bantuan dari Jun-i, yaitu anak Min-jung. Singkat cerita, mereka pun terbebas dari serangan unit 631 dan para zombie. Tetapi saat mereka akan tiba di pelabuhan, tiba-tiba mobil Jun-i ditabrak oleh mobil lain yang ternyata pengemudinya adalah Kapten Seo. Setelah itu, Kapten Seo menyabotase Jun-i. Singkat cerita, Jun-i terbebas, tetapi Elder Kim, kakek Jun-i, tertembak oleh Kapten Seo dan akhirnya meninggal. Di sisi lain, truk tersebut berhasil direbut oleh Kapten Seo dan dibawa menuju kapal. Tapi naas, tidak seperti yang dijanjikan, Kapten Seo malah ditembaki oleh para mafia Hong Kong tersebut. Di ambang kematiannya, Kapten Seo sempat memundurkan truk tersebut dan memperhambat penutupan pintu utama kapal tersebut. Karena hari mulai pagi, para zombie pun masuk kapal dan menyerang semua komplotan mafia tersebut. Akhir dari cerita, Jungsok dan keluarga Min-jung melihat sebuah helikopter. Helikopter itu pun datang menyelamatkan mereka.